Waalaikumsalam. Kano, Abdul Somad, perkenalkan, nama saya Syed Setiawan. Mau tanya ini Ustaz, misalnya kita berwakaf tanah, gitu. Tadi kita bahas yang mengenai tanah. Nah, kita berharap itu kan merupakan salah satu amal jariah yang tidak terputus nantinya. Nah, apabila kayak contohnya tadi ternyata tanah yang kita wakafkan ini bersemak, kan belum terpakai Ustaz gitu, atau mungkin terkena misalnya lumpur, contohnya lumpur lapindo atau misalnya seperti apa, sehingga tanah yang kita wakafkan itu tidak bermanfaat. Nah, itu seperti apa pahalanya? Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak mau berwakaf tanah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, pertama yang kami lakukan cek ke BPN. Berapa sebetulnya surat tanah ini? Ternyata dapat dipastikan memang Bapaklah pemiliknya. Lalu kami alihkanlah namanya dari nama Pak Setiawan, berubahlah nama surat itu, pemiliknya adalah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sehingga siapapun tak bisa menjual. Segera urus ke BPN, punya dua. Pertama, skala prioritas, tidak ngantri karena wakaf. Jadi siapa yang selama ini ngantri, wakafkanlah. Yang kedua, free, gratis. Setelah dapat kami, maka saya tidak mau menerima tanah karena saya belum bisa mengelola. Ketika dia ngasih, saya tak mau nanti dibilang Ustadz PHP. Ustadznya ada tanah, di mana tanahnya? Ya di sana. Kami tak bisa kelola. Kalau mau jual, hasilnya kita bangunkan ke Palas. Saya tak mau kelola sekarang Pak Ustadz, simpan aja. Nanti tanam sawit, hasilnya bagus. Tapi jangan dia minta begitu akad hari ini dia mau besok bangun langsung berdiri kelas. Memang bangun candi pakai jin, semalam selesai. Nah jadi mesti jelas. Nah, seandainya tanah itu tidak dikelola atau salah kelola atau kena musibah, gunung meletus, lumpur muncrat dari dalam tanah, bagaimana pahalanya? Ini pertanyaan yang sulit karena masalahnya fikih, tapi menjawabnya pakai tasawuf. Yang ditanya pahala. Apakah dia masuk surga karena tanah 2 hektar itu? Tidak. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Lalu kenapa masuk surga? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat Allah kepada dia karena dia sudah lembut hatinya mengasihi tanahnya tadi. Jadi hitungan dengan Allah ini tidak hitung-hitungan dengan pegawai pajak. Tidak dengan hitungan pegawai pertanahan. Rahmat Allah itu luas, kasih sayang Allah. Jadi orang-orang tua kita yang sudah mewakafkan tanah, mereka mendapatkan rahmatnya. Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niatnya. Tapi yang berpikir seperti itu adalah ahli waris. Sedangkan pengelola wakaf jangan berpikir seperti itu. Pengelola wakaf dia mesti berpikir bahwa dia diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa tanah 2 hektar ini tak kau kelola? Kenapa tidak menghasilkan? Kenapa tak bisa membiayai fakir miskin, anak yatim, duafa untuk sekolah? Setiap detiknya tanah itu kau dituntut tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kami kalau mau terima tanah-tanah ini udah banyak sekali. Ini Pak Ustadz sertifikatnya. Di mana tanahnya? Di Sepiro. Mana kami mau mengelolanya? Di sana datang. Ini Ustadz tanah di mana? Di Singkel, Aceh Singkel. Tak berani. Tapi kalau ada sekitar sini, kita tengok dulu, baru. Tapi niat dia sudah sampai secara akidah, secara fikih, maka pengelola wakaf mesti profesional. Kalau iya katakan iya, kalau tidak kata tidak. Kalau berani kelola, kalau tidak jangan terima. Karena itu akan menjadi umat nih nanti jamaah nih jadi trauma dengan ustaz. Kalau ada orang trauma dengan penjahat itu tak apa-apa. Aku trauma dengan penjahat tak apa-apa. Yang kita khawatirkan nih aku trauma dengan ustaz. Nah, itu kan bahaya itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang kedua di belakang Pak Kecamatan.
Ya Bapak ya, itu yang pakai poster ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab Pak Ustaz Abdul Somad tadi. Nama saya Darmawi dan barangkali kesempatan ini juga menyampaikan salam dari Pak Saleh. Waalaikumsalam. Beliau tidak berada di sini. Undangan dari Ustaz Somad, dia masih di luar. Semoga apa yang beliau sampaikan kemarin dapat kita realisasikan nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi tadi sudah terjawab Pak Ustaz Somad bahwa yang masalah itu masalah utama ada pengelolaan ini barangkali yang profesional ini. Karena pengalaman saya juga dulu di dosen di Indonesia Muhammadiyah Jakarta bahwa kadang-kadang konsep Islam ini banyak konsep amal katanya kan. Jadi waktu Pak Amin Rais jadi ketua PP Muhammadiyah, saya pun berdiri bertanya dia berceramah di Tembagapura Putih waktu ini. Pak, teman-teman saya banyak dari luar negeri, tamatan doktor di sekolahkan Pak Bibi situ, tapi dia malas dia ngajar Muhammadiyah ini karena konsep-konsep amal dia bilang kan. Sehingga yang diambil oleh Trisakti, UKI dan sebagainya dia bilang. Jadi gaji Muhammadiyah ini pulang pergi pun nggak dapat untuk ongkos transportasi mereka gitu. Akhirnya Pak Amin Rais menjawab, mulai dari sekarang tidak boleh lagi katanya. Kita kalau perlu harus lebih tinggi dari Trisakti. Ini contoh sebagai contoh ya. Sehingga pengalaman ini juga saya sebagai ketua yayasan di Yayasan Sumber Manusia juga banyak kita ajak orang-orang itu untuk bekerja secara profesional. Apalagi tadi itu tidak jelas gajinya Pak, tidak jelas gajinya karena dalam Islam kan kalau boleh saya bertanya bahwa amilin itu kan pekerja Pak ya, ada dalam Al-Quran kan, itu kan digaji. Jadi kalau tidak jelas pendapatan ya, jangankan jelas saja pendapatan belum tentu dia mau bekerja secara profesional. Yang baik maksudnya bermutulah. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan? Apalagi tidak jelas. Nah, ini yang gimana menjawabnya bahwa yayasan ini jelas umpamanya diserahkan kepada orang yang betul profesional karena programnya sangat bukan berat, sangat berat sekali saja. Malah saya kira ini dulu sementara karena masih banyak lagi waktu kita barangkali terbatas. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengelola zakat dikasih 1/8. Jadi kalau zakat dapat 8 miliar, 1 miliar untuk amil. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Orang yang mengurus harta anak yatim, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kau kaya, jangan kau ambil. Mati ayahnya, sawitnya 100 hektar, diserahkan ke saya, misal nih, mengurus harta anak yatim. Apa kata Allah? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Abdul Somad, kalau kau punya duit, kalau kau punya gaji, jangan kau makan duit harta anak yatim. Lalu kerjaku ini bagaimana ya Allah? Amal soleh, dengan itu kau masuk surga. Tapi kalau tak punya duit, wa man kana faqiran, kalau tak ada kerja, tak ada duit, falyakul, boleh kau ambil dari duit anak yatim tadi. Berapa? Bil ma'ruf, sesuai dengan tradisi di daerah itu. Kalau sekarang tradisi itu apa namanya? UMK, upah minimum kota. Jadi kalau Pekanbaru 3 juta, boleh dia ambil. Kalau menurut standar mengurus 100 hektar boleh digaji 10 juta, 20 juta, boleh dia mengambil itu. Kalau lebih dia ambil, berarti dia curang. Man ghasyana falaysa minna, yang curang maka dia bukan umat kami. Nah, mengelola wakaf berapa? Diatur oleh fikih, disetujui oleh Undang-Undang Wakaf Indonesia, 10% dia boleh ngambil. Tapi bukan dari hasil total wakaf, dari keuntungan. Berapa dapat untung selama mengelola wakaf. Lalu kemudian YTWU sejak tanggal 6 bulan Juni 2021 ada rupanya dia sudah menghasilkan. Belum. Lalu boleh kami mengambil dari
dari wakaf yang belum berhasil. Tak boleh. Yang baru menghasilkan itu jeruk dengan madu bagi hasil dan beberapa yang lain. Tapi kami tak ada mengambil. Lalu bagaimana cara menggaji adik-adik yang bekerja? Digaji dari infak. Makanya tadi saya jelaskan, ini rekening infak, ini rekening wakaf. Wakaf ini tak boleh diganggu-gugat. Kecuali kalau wakaf ini menghasilkan, hanya boleh diambil dari hasil 10%. Lalu kemudian ada yang digaji secara full time, ada yang modelnya relawan, ada volunteer. Maka itulah gunanya direkrut anak-anak muda untuk membagi beras sekian ton itu. Siapa itu? Itulah anak-anak muda yang baru hijrah, yang sedang semangat-semangat. Apa yang mesti kami lakukan nih Ustadz? Apa yang mesti kami lakukan? Jadi mereka dididik untuk, tapi bukan berarti semuanya orang. Lalu bagaimana dengan dia sudah punya istri, dia punya rumah, dia punya kendaraan? Maka ada yang digaji secara profesional menurut upah minimum kota. Jadi begitulah model pengelolaan, semua transparan. Setiap hari Jumat makan, habis khutbah Jumat makan, Jumat kedua tiap bulan tunjukkan semua berapa duit masuk, berapa duit keluar, berapa ini, berapa. Begitulah yang kami lakukan. Kita mau mengamalkan ini. Mengamalkan sholat udah, mengamalkan puasa sunat udah, mengamalkan haji dan umrah udah, mengamalkan wakaf, ayo kita coba sama-sama beramal. Supaya nanti kalau kita mati, kita tidak dituntut Allah SWT. Dan ini juga sebagai sarana kalau jamaah bertanya, Ustadz kami mau berwakaf kemana? Nih, supaya tidak dia salah alamat. Jadi demikianlah pengelolaan ini ke depan. Kalau ini berkembang, memang kita kelola secara profesional. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Tony. Mohon maaf karena pakai masker tak tahu kita. Baik, terima kasih Pak. Di belakang silakan. Ya, silakan.